Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti sebuah biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 benih, dan setiap benih mengandung 100 benih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, marilah sama-sama kita bersyukur hanya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, terutama diperkenankannya kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Hari ini kita melihat begitu banyak masyarakat Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Begitu banyak keluarga Indonesia yang masuk kategori keluarga prasejahtera. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah turunkan dalam begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Hal ini diingatkan oleh Allah bahwa ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, ketika kita berinfak, bersedekah, berzakat, mengeluarkan harta yang kita miliki, bukan berarti seperti perhitungan manusia 3 dikurang 2 sama dengan 1, atau 10 dikurang 6 sama dengan 4. Dalam pandangan Islam, Allah dan Rasulnya, ternyata berinfak, bersedekah, berzakat bukan kemudian kita mengalami kehilangan. Justru yang ada, Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti sebuah biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 benih, dan setiap benih mengandung 100 benih baru. Jadi artinya setiap kali kita menginfakkan 1 rupiah, maka Allah akan melipat gandakan, ya, begitu banyak. Oleh karena itu, bagi pandangan Islam bahwa ternyata berinfak dan bersedekah bukan buntung, tapi untung. Berinfak dan bersedekah dalam pandangan Islam akan mendatangkan keberkahan. Apatah lagi ketika Rasulullah mengatakan, ma min yaumin yusbihu fi'il ibad illa malakani yang zilan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talifa. Rasulullah mengingatkan pada kita bahwa tidak pernah berlalu sehari pun dalam kehidupan seorang muslim kecuali 2 malaikat bertengger di bahu kanan dan di bahu kirinya. Salah satu malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti pada orang yang gemar berinfak. Sementara malaikat yang satunya wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talifa. Ya Allah, berikan kehilangan pada orang yang pelit, pada orang yang bakhil, pada orang yang perhitungan ketika akan mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain. Jadi ternyata infak dan sedekah akan memancing pertambahan rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Hal itu ternyata berkolerasi secara langsung pada upaya kita untuk menghadirkan kesejahteraan. Kenapa? Karena menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, kita punya 26 PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mulai dari fakir, miskin, gelandangan, anak jalanan, pekerja anak, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, perempuan yang dilacurkan, korban trafficking, sampai masyarakat terpencil. Mereka semua adalah kaum duafa. Mereka semua adalah orang-orang yang lemah di antara kita. Jadi, kalau kita hari ini gemar berinfak dan bersedekah, selain kita bisa menyelesaikan persoalan di dunia dengan memberikan akses kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah Rasulullah pun menjamin
Innamatun soruna waturzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya engkau akan ditolong dan diberi rizki dari orang-orang du'afa yang engkau beri akses dalam menghadapi kesulitannya, dari orang-orang yang kelaparan yang engkau beri makanan, dari orang-orang yang kesusahan yang engkau berikan jalan keluar. Jadi jangan ragu untuk banyak berinfak dan bersedekah. Jangan ragu untuk menyucikan harta kita dengan zakat. Insya Allah bulan Ramadan ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita umat Islam, kaum beriman, untuk banyak-banyak berinfak dan bersedekah. Dan insya Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sesuai dengan keikhlasan yang lahir dari hati sanubari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.